Hai semua, selamat datang kembali di Stoic Strategies. Pernah nggak sih kamu pengen banget seseorang merindukan kamu, sampai-sampai kamu jadi pikiran pertama mereka pas bangun dan yang terakhir sebelum tidur? Kalau iya, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bongkar rahasia supaya kamu bisa jadi orang yang tak terlupakan. Kita akan lihat 10 prinsip stoik yang enggak cuma bikin orang merindukanmu, tapi juga bikin kamu jadi sosok yang sulit dilupakan saat mereka nggak ada di dekatmu. Seneca pernah bilang, ketidakhadiran itu tajamkan cinta, kehadiran memperkuatnya. Yuk, kita telusuri cara supaya ketidakhadiranmu terasa mendalam. Dan jangan sampai lewatkan satu pun bagian, karena setiap prinsip itu penting buat menguasai seni jadi orang yang dirindukan. Sebelum kita mulai, ada tugas kecil nih buat kamu. Komentar di bawah dengan kata-kata yang ada di pikiran mereka besok. Tugas ini singkat dan manis, pas banget buat menangkap semangat obrolan kita hari ini. Selain itu seru juga kan lihat berapa banyak dari kamu yang ikut berpartisipasi. Oke, siap-siap kita eksplorasi 10 strategi stoik yang keren ini. Prinsip pertama, kemandirian. Mungkin kamu bertanya-tanya gimana sih bisa mandiri bikin orang merindukanmu. Ini semua tentang menunjukkan kalau kamu bisa berdiri sendiri. Dan itu menarik banget dalam hubungan. Bayangkan saat kamu mandiri, kamu nggak bergantung atau desperate cari perhatian dari pasanganmu. Sebaliknya, kamu menjalani hidupmu dengan seru, terlibat dalam hal-hal yang kamu suka dan memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kemandirian ini bisa bikin pasanganmu penasaran dan kagum. Mereka mulai lihat kamu bukan sekadar teman, tapi sebagai individu yang berkembang dengan cara sendiri. Ketika kamu nggak selalu tersedia, mereka mulai penasaran. Ingat bagaimana kamu menghadapi berbagai hal dengan tenang, dan tebak apa? Mereka mulai merindukan sisi mandiri dan semangatmu itu. Prinsip kedua, kontrol emosional. Mungkin kamu berpikir, mengendalikan emosi, aku cuma pengen mereka merindukanku. Nah, inilah rahasianya. Menguasai emosi itu kayak pegang kendali kuda yang kuat, jadi kamu bisa arahkan hubungan ke arah yang kamu mau. Bayangkan setiap kali kamu ngobrol, kamu tenang dan cool, bahkan saat percakapan mulai memanas. Kontrol emosi ini bukan cuma bikin mereka terkesan, tapi juga bikin mereka penasaran. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Ketika kamu bisa mengelola reaksi, kamu menciptakan aura misteri. Pasanganmu mulai bertanya-tanya tentang apa yang ada di pikiranmu. Mereka terbiasa dengan reaksi kamu, tapi sekarang kamu lebih tenang. Ketenangan ini bikin mereka ingin tahu lebih banyak tentang dunia batinmu, menarik mereka lebih dekat dan bikin mereka nebak-nebak. Menguasai emosi bukan berarti kamu jadi robot. Ini tentang merespons, bukan bereaksi. Ketika kamu ekspresikan perasaan, itu jadi bijaksana dan berkesan. Dan tebak apa yang terjadi. Mereka merindukan kehangatan kasih sayangmu saat kamu nggak ada. Jadi, tetap tenang, bijaksana, dan perhatikan saat mereka mulai penasaran dan kembali memikirkanmu. Ingat, simpan kartu emosionalmu dekat-dekat. Kamu bisa meninggalkan mereka dengan sedikit hal untuk dipikirkan, petunjuk bahwa kamu akan ada di pikiran mereka besok. Sentuhan misteri itu berharga dalam permainan cinta. Prinsip ketiga, komunikasi yang disengaja. Pernahkah kamu berpikir bagaimana beberapa kata bisa bikin seseorang merindukan kehadiranmu? Komunikasi yang disengaja adalah senjata rahasiamu. Ini artinya memilih kata-kata dengan hati-hati supaya setiap percakapan jadi berarti. Seperti yang dikatakan Seneca, berkatalah sehingga kamu bisa berbicara lagi. Intinya, buat mereka pengen lebih banyak wawasan, humor, dan cara unikmu dalam mengekspresikan diri. Bayangkan, setiap kali kamu ngobrol, kamu melakukannya dengan tujuan untuk terhubung dan memperkaya interaksi. Kamu nggak cuma mengisi udara dengan kata-kata, kamu menyusun pesan yang beresonansi di hati mereka. Saat kamu nggak ada, kata-katamu bakal terus teringat. Suaramu bergema di pikiran mereka, bikin mereka semakin dekat meski kamu nggak ada. Dengan komunikasi yang disengaja, kamu menciptakan keingintahuan dan minat. Mereka mulai merenungkan kata-katamu dan ya, kehilangan kedalaman diskusi. Jadi manfaatkan kekuatan komunikasi ini buat kata-katamu berarti dan lihat keajaiban yang terjadi. Prinsip keempat, penerimaan ketidakhadiran.
Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi merangkul saat-saat terpisah justru bisa bikin kamu lebih dekat. Ketidakhadiran itu bikin hati semakin rindu dan membangun antisipasi. Dengan menerima dan menghargai saat-saat kalian berpisah, kamu menunjukkan rasa diri yang kuat. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebebasan adalah tujuan yang layak dalam hidup. Bebaskan dirimu dari kebutuhan untuk selalu bersama dan lihat bagaimana ini mengubah dinamika hubungan kalian. Bayangkan, bukannya terus-menerus menghubungi mereka saat kalian gak bersama, biarkan ruang itu ada. Keheningan di antara kalian bisa memicu rasa penasaran. Saat kalian bertemu lagi, hubungan terasa lebih segar dan bersemangat. Jadi nikmati momen-momen terpisah dan biarkan itu membangun kerinduan yang lebih dalam. Prinsip kelima, perhatian penuh dalam interaksi. Gimana sih kehadiran penuh saat kamu berinteraksi bikin mereka merindukanmu? Ini semua tentang membuat setiap momen berarti. Dengan memberi perhatian penuh, kamu terlibat sepenuhnya saat bersama, mendengarkan dengan seksama, dan merespons dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga fokus sepenuhnya di saat itu. Marcus Aurelius pernah bilang, lakukan setiap tindakan seolah itu yang terakhir. Menerapkan ini berarti memperlakukan setiap percakapan seolah itu yang paling penting. Setiap kali kalian bersama, kamu membawa kehadiran yang bikin setiap tawa lebih berarti. Dengan kesadaran ini, kamu meninggalkan jejak di hati mereka yang terus beresonansi saat kalian terpisah. Saat kamu nggak ada, mereka mulai merindukan perhatian dan kepedulian yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Dan kita sudah setengah jalan, ya. Jika kamu masih di sini, itu berarti konten ini menyentuh hatimu. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe kalau kamu belum gabung dengan komunitas kita di Power Stoic Habits. Dukunganmu sangat berarti dan membantu kita terus bikin konten yang cocok buat kamu. Sekarang yuk kita lanjut ke prinsip keenam. Prinsip keenam, konsistensi dalam komunikasi. Gimana sih menjaga komunikasi yang konsisten bikin seseorang merindukanmu? Ini tentang menciptakan ekspektasi dalam interaksi yang bikin ketidakhadiranmu terasa lebih dalam. Konsistensi bukan berarti kamu harus ngirim pesan terus-menerus, tapi tentang membangun pola komunikasi yang bermakna. Entah itu pesan selamat pagi, check-in di tengah hari, atau rekap malam, interaksi ini jadi bagian penting dari hari mereka. Seneca bilang, keteraturan adalah tanda kebijaksanaan dalam komunikasi. Dengan konsistensi ini, mereka yakin kamu adalah sosok yang bijaksana dan dapat diandalkan. Ketika kamu melewatkan interaksi ini, ketidakhadiranmu langsung terasa. Dengan konsistensi, kamu menenun dirimu ke dalam rutinitas harian mereka. Saat kamu nggak ada, mereka merindukan kehangatan dari pesanmu. Jadi jadikan konsistensi ciri khasmu dalam komunikasi. Prinsip ketujuh, hidup yang bertujuan. Gimana sih hidup dengan tujuan bikin seseorang merindukanmu? Ini tentang jadi orang yang bersemangat dan terlibat dalam hal-hal yang berarti. Ketika kamu punya tujuan, kamu nggak nunggu orang lain untuk mengisi waktu. Kamu aktif memanfaatkan hidup. Hidup dengan tujuan bikin kamu lebih menarik, seperti yang dibilang Seneca. Rencana kita gagal karena tidak memiliki tujuan. Dengan tujuan yang jelas, kamu jadi lebih dinamis dan menarik. Bayangkan kamu cerita tentang proyek atau kegiatan yang kamu lakukan, pasanganmu pasti bakal lihat betapa semangatnya kamu. Ketika kamu nggak ada, mereka merasa kehilangan energi dan inspirasi yang kamu bawa. Jadi jalani hidupmu dengan tujuan dan biarkan semangatmu menginspirasi mereka. Prinsip kedelapan, moderasi dalam emosi. Gimana sih menjaga emosi tetap terkendali bikin seseorang merindukanmu? Ini tentang menciptakan keseimbangan di mana ekspresi emosionalmu bijaksana dan terukur. Dengan moderasi, kamu nggak membanjiri pasangan dengan reaksi emosional yang berlebihan. Pendekatan ini bikin interaksi jadi lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah tidak seperti dia yang melakukan cedera. Ini artinya tanggapi situasi dengan tenang, bukan impulsif. Ketika kamu menghadapi ketidaksepakatan dengan tenang, pasanganmu bakal menghargai cara kamu mengekspresikan perasaan. Ketika kamu nggak ada, mereka merindukan stabilitas dan kedalaman kehadiranmu. Prinsip kesembilan, ketahanan dalam kesulitan. Gimana sih menunjukkan ketahanan bikin orang merindukanmu?
Ini tentang menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi tantangan dengan kekuatan. Ketahanan itu bikin kamu jadi sosok yang bisa diandalkan. Seperti yang dibilang Seneca, permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Kualitas ini bikin kamu bukan cuma lebih baik, tapi juga pasangan yang layak dirindukan. Bayangkan saat kamu menghadapi kesulitan tapi tetap tenang dan mengatasi masalah. Pasanganmu pasti bakal kagum. Ketika kamu berpisah, mereka merindukan kekuatanmu dan rasa aman yang kamu bawa. Ketahananmu bikin mereka merasa nyaman dan terinspirasi. Prinsip ke-10, konsistensi dalam karakter. Gimana sih jadi konsisten dengan siapa kamu bikin orang merindukanmu? Ini tentang jadi sosok yang bisa diandalkan. Konsistensi itu bikin kepercayaan dan keamanan dalam hubungan. Seperti yang dikatakan Epictetus, katakan pada diri sendiri apa yang kamu inginkan dan lakukan apa yang harus dilakukan. Ini bikin pasanganmu tahu apa yang bisa mereka harapkan dari kamu. Ketika kamu nggak ada, mereka merindukan kehadiran yang kuat dalam hidup mereka. Dengan sedikit kejutan di antara konsistensi, kamu bisa menjaga hubungan tetap menarik. Sebagai penutup, rangkul kekuatan konsistensi dalam karakter sambil memberi ruang untuk spontanitas. Ini yang bikin kamu tak terlupakan dan sangat dirindukan. Pasanganmu bakal menghargai fondasi yang kamu berikan dan menantikan kejutan yang kamu bawa dalam hidup mereka. Jangan lupa untuk menyimpan prinsip-prinsip ini dalam hati dan jaga agar karaktermu tetap konsisten. Kamu bukan cuma ada di pikiran mereka besok, tapi setiap hari setelahnya. Ingat, perjalanan untuk dirindukan itu tentang memperkaya hidupmu sendiri dan jadi orang yang layak untuk dirindukan. Sampai jumpa di video berikutnya.